Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah barusan adalah khutbatul hajah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat ketika ingin memberikan nasihat dan wasiat penting. Namun demikian, ulama juga beda pendapat. Apakah itu dilakukan terus-menerus? Isi dari khutbatul hajah. Jadi memang kita buka dengan bagaimana ulama berbeda pendapat. Kemudian selanjutnya, tentu acara ini adalah untuk kaum muslimin dan komite sekolah memberikan fasilitas dalam rangka untuk bagaimana kita memakmurkan masjid kita. Kita berkumpul untuk menyambung hubungan satu dengan yang lain dengan wasilah yang mulia, yaitu thalabul ilm. Sehingga di sini kalau disebut SD SMP, padahal ada TK mungkin terlupakan, bukan sengaja untuk dilupakan. Begitu pula yang bukan ya wali murid jemaah, karena penyakitnya pengajian kita lah untuk umum fasilitas. Dan tentu dengan adanya tempat, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan, semoga Allah Ta'ala memuliakan ini masjid, bisa kita makmurkan bersama dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Perlu diketahui dari hari Senin ba'da subuh, anak-anak sudah sebagian pakai seragam untuk duduk di majelis di halaqah Al-Quran sampai mereka sekolah. Terkadang saya lihat ya, yang SMP sebagian ada yang masih di sini untuk melanjutkan kegiatan haris. Sebagian ada yang pulang asar kembali lagi sampai isya. Itu berlangsung setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Adapun Jumat ya, saya awali di hari Senin di masjid dengan anak-anak yang SMP. Setiap Senin. Jumat pada asar saya akhiri anak SMP. Nanti kelas 5, kelas 6 dilibatkan karena mereka sudah mulai remaja. Agar apa? Agar mereka juga mendapatkan yang namanya keberkahan masjid. Karena di masjid penuh dengan keberkahan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah
wa dzakarahumullah fi man indahu, rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, mereka membacakan kitabullah dan mempelajari apa yang ada di dalamnya di antara mereka, kecuali akan turun yang namanya ketenangan, kedamaian, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senin sampai Jumat anak-anak aktif di masjid ini para jemaah. Kemudian Jumat kajian, Sabtu kajian, Ahad kajian. Mudah-mudahan masjid ini menjadi saksi di hadapan Allah taala bahwa kita ingin menjadikannya sebagai tempat untuk melakukan segala kebaikan-kebaikan. Sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid merupakan center, tempat dalam rangka untuk soleh dan islah, soleh dan musleh. Kita menjadi orang baik dan berupaya untuk juga memperbaiki dan juga melakukan kebaikan-kebaikan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi nasan mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr, wa inna minan nasi nasan mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair, fatuba liman ja'alahu Allah mafatihal khair ala yadayhi, wa wailul liman ja'alahu Allah mafatihasy syarr ala yadayhi, rawahu Ibnu Majah an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya ada di antara manusia, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dijadikan oleh Allah taala kunci-kunci pembuka kebaikan dan kunci-kunci penutup keburukan. Dan ada juga orang-orang yang dijadikan kunci-kunci pembuka keburukan dan kunci-kunci penutup kebaikan. Fatuba, tuba itulah pohon besar di surga, jika dilewati naungannya 100 tahun tidak selesai. Fatuba sehingga diartikan dengan kebahagiaan. Bahagialah orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci pembuka kebaikan di kedua tangannya, dan celakalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah taala kunci-kunci pembuka keburukan di tangannya. Hadis sahih Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tentu harapan kita semua, kita menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, kunci-kunci penutup keburukan. Kita jadikan masjid sebagai center, sebagai pusat untuk perbaikan diri dan juga perbaikan untuk orang lain. Dan diantaranya adalah dengan thalabul ilm. Kalau sekarang kebetulan yang akan kita bahas adalah menyikapi perbedaan pendapat antara para ulama, ini menjadi penting karena orang yang memahami perbedaan pendapat tersebut akan merasakan nikmatnya ilmu, bukan sebaliknya, ya, akan merasakan nikmatnya ilmu. Karena ada perkataan para ulama, ya, yang menyebutkan orang yang merasakan atau melihat bagaimana ulama berpendapat, ya, mereka akan merasakan nikmatnya ilmu. Selanjutnya, para jamaah rahmati Allah, seandainya ini tidak dibahas, saya juga paham bahwa para jemaah sudah tahu akan perbedaan-perbedaan pendapat antara para ulama. Ya, kalau dibagi secara garis besar, ada dua kutub orang menyikapi perbedaan ulama. Apa dua kutub itu? Disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam syarah atau tahqiqat wa tanqihat as-salafiyat alamatan al-waraqat. Beliau mengatakan antara tafrid dan ifrad, atau antara ifrad dan tafrid, ya, ifrad dan tafrid. Apa ifrad? Ifrad itu berlebihan, ya. Kalau tafrid meremehkan.
Sehingga yang bagian ifrat ini sikap terhadap pendapat para ulama ya terkadang sampai melampaui batas, tidak menghormati dan tidak memuliakan. Seperti perkataan ya, nah antum rijal wa nahnu rijal, kalian laki-laki kami juga laki-laki, sehingga dia melampaui batas ya, tidak menghormati dan menghargai para ulama. Ini yang kedua adalah tafrid. Apa tafrid itu? Yaitu mengambil ya, menganggap apa namanya enteng, sehingga apa ya, tidak masalah ya, semua benar ya, sehingga apa di sini tidak mempelajari bagaimana seharusnya di dalam menyikapi pendapat-pendapat tersebut. Karena apa? Para ulama memiliki kedudukan ya, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk memberikan penjelasan kepada kaum muslimin. Mereka adalah pewaris para nabi. Mereka menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Mereka adalah orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah hanya para ulama. Dalam surat Fatir ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Dalam surat Fatir ayat ke-28. Di situ Allah Ta'ala menyebutkan dengan kata-kata innama sebagai adatul hasr, yang maknanya adalah apa? Sesungguhnya hanya para ulama, bukan yang lain. Yang apa? Yang takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah. Sehingga apa? Mereka berbicara tidak sembarangan. Mereka menyampaikan sesuatu tidak semaunya, bukan dengan hawa nafsu. Di dalam surat Fatir 28 ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian di situ ada lafaz yakhsha. Ya, innama yakhsha. Yakhsha itu apa? Al-khauf juga artinya takut, al-khasyah juga takut. Khasyah masdar dari khasyah yakhsha. Apa bedanya? Kalau al-khauf takut tapi dia tidak tahu tentang kekuatan, kehebatan ya dari yang ditakuti. Tapi kalau khasyah, menggunakan khasyah, rasa takut yang dibangun di atas ilmu tentang apa? Zat yang ditakuti, ilmu tentang kekuatannya, bahwa dia maha kuat, maha tahu, maha bijaksana, maha perkasa. Nah, sifat inilah yang dimiliki oleh para ulama. Nah, di antara yang sikap tadi nanti saya jelaskan di sini ya, orang-orang antara ifrat dan tafrid. Ya. Ifrat dan tafrid. Sehingga yang satu benar-benar menyikapi ulama seperti temannya sendiri, padahal dia tidak ada apa-apanya, artinya tidak beradab pada ulama. Sementara yang satunya adalah berlebihan. Berlebihan dalam pengertian di sini mengkritik ya, tanpa adab dan tanpa akhlak. Ada yang meremehkan, yaitu semua seakan-akan benar. Maka perkataan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti di sini ya, beliau mengatakan kami mencintai para ulama, para imam, terutama imam yang 4. Namun tentu kebenaran lebih kami cintai. Artinya semua manusia tidak maksum. Yang maksum hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan demikian kita harus sadar bahwa terkadang pendapat-pendapat itu bisa salah, tentu dengan sebab, di mana sebab itu bisa dimaklumi, ya, bisa dimaklumi, dan itu terjadi kepada siapapun kecuali Nabi. Kalau Nabi maksum dijaga. Ketika beliau salah langsung dijaga oleh Allah Ta'ala, langsung diluruskan, ya, seperti ketika beliau menghadapi Abdullah ibnu Ummi Maktum dengan wajah masam, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan seterusnya. Sehingga setelah itu beliau berbuat baik kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum yang tadinya ketika beliau menghadapi elit-elit Quraisy, sementara Abdullah ibnu Ummi Maktum ini dianggap sebagai alit, berpaling dari alit menuju ke elit, diberi teguran oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala, ya. Nah, para jemaah rahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq pernah ditanya tentang warisan untuk nenek, beliau tidak tahu. Lalu bertanya, siapa yang tahu? Ada seorang sahabat, Al-Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Salamah bin Maslamah, mengatakan dapat 1/6. Umar bin Khattab tidak tahu tentang apa? Hadis istizan, hadis izin ketika mau bertamu, ucapin salam 3 kali. Ya, Abu Musa Al-Asy'ari yang tahu. Sahabat di bawah itu dari kedudukan dan derajatnya, ya, disaksikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Begitu pula Utsman bin Affan tidak tahu tentang iddatu al-wafah, konsekuensi, ya, tentang masalah iddatul wafah. Sampai ada hadis Ar-Rufai'ah binti Malik bahwa orang yang ditinggal mati oleh suaminya harus berada di rumah suaminya. Begitu pula Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas juga beliau rujuk ketika apa? Orang yang meninggal suaminya dan dia hamil, ya, bagaimana tentang masa iddahnya? Kata beliau yang paling panjang, ya. Kalau misalkan orang meninggal, ada istri hamilnya sebulan, kalau meninggal masa iddahnya 4 bulan 10 hari, ya. Kalau hamil selama apa? Sampai melahirkan. Kalau hamilnya sebulan, mana yang paling panjang? 9 bulan kalau orang hamil. Itu berapa Ali bin Abi Thalib kalau hamilnya sebulan. Kalau hamilnya 9 bulan, tinggal 10 hari. Masa iddah bagi orang yang wafat suaminya 40 hari, berarti nunggu yang paling lama. Tapi setelah ada hadis, ya, yaitu siapa? Astagfirullahaladzim, Subai'ah, ya, Al-Aslamiyah. Hadis Subai'ah, dia lahir, suaminya meninggal, dia lahir, ya, maka setelah itu boleh menikah, ya, menggunakan ayat apa? Wa ulatul ahmali an yada'na hamlahun, ya. Ada orang yang hamil masa iddahnya sampai lahir. Nah, setelah itu rujuk. Ini menunjukkan bahwa orang-orang terbaik dari kalangan sahabat yang terbaik, bahkan khulafaur rasyidin, bisa apa? Bisa salah, bisa tidak tahu. Nah, ini nanti akan kita bahas, ya. Ini dalam mukadimah. Karena kalau kita lihat tema yang akan kita bahas adalah menyikapi perbedaan antara para ulama. Maka di sini ada kata sikap, ada kata perbedaan, ada kata ulama. Saya bahas dari akhir. Ulama itu siapa? Perbedaannya seperti apa? Apa yang menjadi sebab-sebab perbedaan mereka?
dan bagaimana kita bersikap. Nah, orang yang menyikapi perbedaan para ulama ini nanti tersusun menjadi tingkatan-tingkatan, dan kita masuk tingkatan yang mana? Para jemaah rahmati Allah. Ya, ini kalau boleh seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin membagi dua tingkatannya. Pertama, tingkatan orang yang bisa dan memiliki kemampuan untuk melihat mana yang rojih, mana yang marjuh, mana yang kuat, mana yang tidak kuat di antara pendapat itu. Yang kedua, ketika tidak punya kemampuan adalah mengikuti dan bertanya kepada orang yang tahu. Bagian yang pertama saja itu bisa bertingkat-tingkat lagi. Bagian kedua saja juga bisa bertingkat-tingkat lagi. Kita nanti bisa tahu. Dan yang paling penting, kita tidak salah dalam menyikapi bainal ifrat wa tafrid tadi, antara berlebihan dan meremehkan. Berlebihan dalam menyikapi para ulama sehingga tidak sopan, ya, dipakai perkataan Imam Malik misalkan, apa? Kullu ahadin yu'khad wa yurad illa sahibu hadal qabr. Setiap orang bisa diambil dan ditolak perkataannya kecuali pemilik kuburan ini. Kemudian secara tidak sengaja dia nunjuk kepada pendapatnya, pilih pendapat saya. Ya, Imam Malik dengan pendapat saya antara baina sama wa sumur. Ya, pendapat Imam Malik dengan saya antara langit dan sumur. Saya sumurnya, Imam Malik langitnya. Sehingga tidak sadar seseorang itu ketika mengatakan perkataan Imam Malik tidak sopan kepada para ulama. Ya, begitu pula yang meremehkan sehingga semua benar, serba benar. Nah, terutama di sini pada kesempatan ini minta maaf, kajian ini mungkin tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Ya, oleh karena itu para jemaah, mari semua saling bergandeng tangan, bekerja sama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bersama dalam kebaikan dan ketakwaan. Untuk apa? Memakmurkan masjid. Kita insyaallah berjumpa sebulan sekali. Ya. Nah, di sini ada dalam tema itu menyikapi perbedaan pendapat antara para ulama. Ada menyikapi sikap, ya, sikap kita seperti apa? Tadi sudah saya jelaskan secara global dulu. Kemudian perbedaan para ulama saya berikan contoh-contoh, bahkan kalangan sahabat yang mulia, Khulafaur Rasyidin. Nah, kemudian ulama. Nah, sekarang kata-kata al-ulama, ya, begitu mudahnya orang menyandang predikat al-ulama, atau begitu mudahnya kata-kata itu diberikan kepada seseorang, siapapun dia. Di dalam hadis dan dalam Quran dan hadis terkadang disebut dengan istilah al-alim. Ya, alim ini bentuk mufrad, bentuk apa namanya, tunggal. Adapun bentuk jamaknya al-ulama. Ya, seperti dalam surah Fatir ayat 28 tadi, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah mereka adalah para ulama. Kemudian dalam hadis Abi Darda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi bersabda, wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadli al-qamari lailatal badr ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan inna fadlal alim, ini pakai mufrad alim, keutamaan alim, orang berilmu, dengan keutamaan seorang abid, seorang ahli ibadah, seperti keutamaan bulan purnama di malam hari cahaya
Bulan purnama dibandingkan dengan cahaya bintang seluruhnya. Di sini para jemaah sekalian disebut dengan kata ulama, dan ini juga menunjukkan keutamaan para ulama. Ya, sesungguhnya yang takut pada Allah para ulama. Keutamaan seorang alim ulama dibandingkan ahli ibadah tanpa ilmu seperti apa? Seperti cahaya bulan purnama dibandingkan dengan cahaya bintang yang ada di langit. Ini pertama ingin saya sampaikan pesan keutamaan ulama. Yang kedua, istilah ya yang dipakai dalam Quran dan hadis. Di Quran tadi bentuk jamak yaitu al-ulama, dalam hadis alim bentuk tunggal mufrad. Ya. Terkadang disebut dengan ulul ilmi, orang yang diberi ilmu. Berarti ulama itu ilmu diberi oleh Allah Ta'ala, memang betul. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmah darajat, dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Ya, dua-duanya boleh. Ayat yang 11. Dan juga surat Al-Imran pakai ulul ilmi juga. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Dalam surat Al-Imran ayat 18. Ya. Allah bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ya. Juga para malaikat dan ulul ilmi orang yang diberi ilmu. Di sini pakai istilah ulul ilmi juga dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Al-Imran ayat 18. Kemudian di dalam hadis ya yaitu hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pakai apa? Mufti. Ya, mufti. Nabi bersabda, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, pakai ulama juga, biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahul Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sebenarnya dari hamba, akan tapi Allah mengangkat ilmu biqabdi al-ulama, pakai juga istilah ulama di sini. Hadis Abdullah bin Amr, Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga ketika tidak ada orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia menjadikan, maaf nih istilah Nabi ya, bukan dari saya ya, kalau di kita biasa BUD bintang H ya, BO bintang UH itu. Padahal bahasa Indonesia, kenapa bahasa Indonesia kok harus di ini tidak sopan ya, pakai bahasa lain ya. Di sini bodoh, ru'usan juhala, yaitu ru'us tokoh-tokoh orang-orang yang bodoh, juhala. Fasu'ilu, mereka ditanya tentang ilmu, fa'aftau, mereka berfatwa tanpa ilmu, fa'adallu wa'adallu, sesat dan menyesatkan. Berarti ada mufti, orang berfatwa dengan ilmu, ada yang berfatwa dengan ilmu ya. Ini para jemaah, kemudian juga menggunakan istilah apa? Mujtahid. Nah ini ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, idza hakamal hakim
fajtahada thumma asaba falahu ajrun wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Rawahul Bukhari. Apabila seorang hakim, ini pakai istilah hakim juga ya, hakim ijtihada, ijtihad berarti orang mujtahid, kebetulan benar ijtihadnya, dapat 2 pahala. Dan ketika dia berijtihad salah, dapat 1 pahala. Maka di sini ada istilah al ulama, bentuk tunggalnya mufradnya alim, ada istilah al mufti berfatwa, ada fatwa tanpa ilmu, ada fatwa pakai ilmu, ada istilah hakim, ada istilah ijtihad, orangnya namanya mujtahid. Nah berarti para jemaah, ulama itu sudah di atas segalanya. Al ulama sudah pasti dia mufti ya, dan sudah pasti dia mujtahid. Kalau mufti belum tentu dia memenuhi syaratnya. Ya, orang berfatwa tanpa ilmu bisa-bisa. Dan disebutkan Nabi beliau mengatakan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka ditanya tentang urusan agama lalu menjawab dan berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Apa buktinya? Di zaman dahulu ada orang yang telah membunuh 99 orang, merasa dosanya besar, sudah banyak, mau tobat minta ampun, datang kepada abid. Sekarang ini kalau ada seseorang yang dia itu rajin ibadah, orangnya baik, lalu ada yang bercanda dengan bahasa ledekan. Apa ledekannya? So alim. Seharusnya bukan so alim, apa? So abid. Ya. So alim. Padahal abid, beda alim dengan abid. Tadi sudah dibedakan Nabi. Wa innal fadlal alim 'alal abid kafadlil qamari lailatal badr ala sa'idil kawakib. Keutamaan orang yang alim dengan abid seperti keutamaan cahaya bulan purnama dibandingkan dengan cahaya bintang. Nah ini ya yang harus kita pahami. Berarti di sini beda alim dengan abid. Ini ada orang yang membunuh 99 orang, dia mau tobat datang kepada abid, dikira dia bisa memberikan solusi. Ternyata apa? Ahli ibadah ini mengatakan kamu sudah banyak dosanya, tidak mungkin bisa diampuni. Apa yang terjadi? Dibunuh. Ini ya, siapa yang dibunuh? Yang berfatwa atau yang minta fatwa? Yang berfatwa yang dibunuh, karena berfatwa tanpa ilmu. Allah Maha Pengampun ya. Akhirnya dia datang kepada seorang alim. Hadis ini sahih para jemaah, panjang hadisnya. Datang seorang berilmu, diberikan solusi bahwa Allah Ta'ala Maha Pengampun, silahkan kamu pergi ke suatu tempat untuk menuntut ilmu. Datanglah dia ke tempat tersebut. Sebelum sampai di tempat itu dia sudah meninggal, sehingga malaikat adab dan malaikat rahmat itu berselisih. Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk menyuruh keduanya. Yang kata malaikat adab, orang ini sudah banyak dosa, belum sempat tobat, neraka tempatnya. Kata malaikat rahmat, orang ini sudah ada niat dan sudah berjalan. Akhirnya Allah Ta'ala menyuruh untuk mengukur tempat dia tinggal ke tempat yang dia mati, dan tempat dia meninggal ke tempat yang dia tuju. Lebih dekat mana? Kalau lebih dekat ke tempat yang dia tinggal dulunya, maka dia ahli neraka. Kalau lebih dekat ke tempat yang dia tuju,
maka dia ahli surga. Diukurlah tempat kematian orang itu ke tempat yang dia tuju, ternyata lebih dekat ke tempat yang dia tuju, dan masuklah dia sebagai penghuni ahli surga. Hadis ini sahih para jamaah. Yang jadi persoalan di sini, syahidnya adalah apa? Ketika berfatwa tanpa ilmu. Dan memang Quran melarang berbicara tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, surat Al-Isra ayat berapa itu? Ayat 36. Coba diperiksa. Ya, Allah berfirman, jangan kamu berbicara yang kamu tidak mengerti ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan dan akal semuanya akan dimintai pertanggunggan jawab. Terjadi di zaman Nabi, terlepas dari derajat hadis itu, ya. Tapi di Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim bawakan hadis itu. Ada orang yang terluka di kepalanya, kemudian bertanya kepada teman-temannya, apakah boleh saya tayamum? Teman-temannya mengatakan tidak boleh, kamu harus mandi. Mandilah orang itu, terjadilah infeksi dan akhirnya meninggal. Sampai berita kepada Nabi, apa respon beliau? Beliau mengatakan, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Mereka siapa? Yang ditanya. Kalau tadi yang mati yang ditanya, sekarang yang mati yang bertanya. Yang mati tadi mufti, sekarang mustafti. Ya, apa kata Nabi? Qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Padahal mati sendiri dengan sebab apa? Infeksi. Siapa yang menyebabkan terinfeksi itu? Jawaban dari orang-orang tadi. Jadi orang yang menjadi sebab terjadinya suatu peristiwa bisa disandarkan kepada orang itu, termasuk ini telah membunuhnya. Mereka telah membunuhnya kata Nabi, padahal bukan mereka membunuh, mati sendiri, infeksi, tapi jadi sebab apa? Jawabannya. Paham di sini para jemaah? Nah, sehingga di sini memang harus diketahui orang itu menjadi ulama itu seperti apa, standarnya, ukurannya, sehingga dia berfatwa, menjadi ahli fatwa, ya, ahli fatwa, sehingga dia berijtihad, ya, sehingga dia berijtihad. Nah, disebutkan, ya, sebelum saya sebutkan syarat atau ciri-ciri atau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh mereka. Pertama para jemaah, tadi sudah saya sampaikan, ada istilah alim, ada ulama, ada mujtahid, ada mufti, ya, ada hakim. Kalau hakim, ya, dia harus punya ilmu ketika dia menetapkan suatu perkara, dan ketetapan hakim itu mengikat. Ketetapan mufti tidak mengikat, ya. Ketetapan hakim mengikat karena dia memutuskan perkara dua orang atau lebih. Adapun mufti tidak mengikat, ya. Keputusan hakim yarfa'ul khilaf, mengangkat khilaf. Keputusan mufti tidak mengangkat khilaf yang ada. Itu, ya, itu gambaran cara menyeluruh. Namun pada kesempatan ini, ya, ingin saya sampaikan kedudukan ilmu, kedudukan ulama, kedudukan penuntut ilmu, agar kita nanti ke depan biar apa? Semangat dan tahu ternyata apa? Bahwa orang menuntut ilmu memiliki kedudukan. Sehingga disebut sebagai talibul ilm. Mereka para ulama tidak menyebutkan dirinya sebagai ulama, bahkan mereka menyebut sebagai talibul ilm, bahkan menyebut sebagai tuwailibul ilm. Tuwailib bentuk, ya, tasghir dari talib, kecil, penuntut ilmu kecil. Seperti Syalbani rahimahullah mengatakan dirinya sebagai tuwailibul ilm. Nah, sekarang saya misalkan, saya ini adalah ulama, itu ya gini sudah gini dengan sendirinya,
Kita sering menyebut sebagai talibul ilm, insya Allah tidak salah, penuntut ilmu. Tapi penuntut ilmu bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat. Sehingga ada apa? Kibar tulabil ilm. Ada juga apa? Talibul ilm al-mutamakkin. Nah, itu istilah-istilah ini disebut oleh para ulama. Penuntut ilmu yang mutamakkin, yang kokoh. Kibar tulabil ilm. Ya, penuntut ilmu yang kibar. Nah, sehingga nanti di dalam pembagian Syekh Utsaimin dalam menyikapi perbedaan ulama, satu, orang itu harus mengembalikan kepada Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kalau kalian berselisih terhadap sesuatu, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kepada apa? Kitab dan Sunnah, hadis. Nah, untuk mengembalikan kepada Quran dan hadis tidak semua orang bisa. Yang bisa punya kemampuan ke sana, sehingga mana yang rojih, mana yang marjuh. Yang punya kemampuan pun juga bertingkat-tingkat para jemaah. Tinggal yang kedua, orang awam. Kita masuk kepada tingkatan penuntut ilmu atau awam. Kalau awam, madhabnya muftinya, yaitu taklid. Boleh tidak taklid? Boleh. Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitabnya Rawdatun Nadhir wa Jannatul Manadhir, Syekh Muhammad bin Sulaiman kitabnya Al-Usul min Ilmil Usul, orang awam boleh taklid. Namun apakah kita selalu pada derajat dan tingkatan taklid untuk semua persoalan? Tidakkah kita ingin menjadi apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman dan orang berilmu dan antara kalian dengan beberapa derajat. Bukankah itu kita inginkan? Nah, sehingga apa? Sehingga apa para jemaah? Sehingga kita bisa tahu kedudukan kita itu seperti apa. Ya. Di mana letak kita berada pada titik yang mana? Contoh sederhana saja. Dalam sholat misalkan, dari takbir sampai salam ada apa? Ada dalil yang menjelaskan. Coba masing-masing evaluasi diri. Saya selalu memberikan contoh sederhana. Ketika takbir, ada lihat orang Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, macam-macam. Dan saudara bisa saksikan, atau tidak perlu saksi orang lain, mari kita sendiri nanti salat zuhur seperti apa, dan bagaimana seharusnya sesuai dengan Quran dan Sunnah, bagaimana seharusnya penjelasan dari Sunnah, karena kalau sholat banyak Sunnah yang menjelaskannya. Ini contoh satu saja para jamaah rahmatullah, dan contoh yang setiap hari kita lakukan, dan contoh adalah sholat paling utama, amal yang akan dihisab pertama kali, dan contoh takbir saja, belum nanti ke rukuknya, belum nanti ke sujudnya, belum antara dua sujud dan yang lainnya, belum urusan yang lain. Betul? Ini ilmu. Nah, dengan kita menyadari akan ilmu itu, kita akan memaklumi dan menyadari akan keutamaan mereka para ulama. Ya, di mana para ulama adalah siapa? Mereka memiliki makanah ulia, kedudukan besar di hati orang-orang beriman. Dengan ilmunya mereka telah menerangi manusia, ya, ke jalan yang benar dengan ilmunya. Kata Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Akhlaqul Ulama, beliau mengatakan, bagaimana penilaian kalian wahai saudaraku, semoga Allah merahmati kalian, ya, dengan siap dengan satu jalan yang penuh, ya, dengan berbagai macam rintangan, onak dan duri banyak, ular banyak, kemudian tidak ada cahaya. Sementara orang itu harus melewati jalan itu, ya, dalam kegelapan malam.
dan di situ ada onak dan duri, ada ular berbisa yang berkeliaran, sementara tidak ada penerangan. Pasti mereka akan mengalami kegoncangan sebelum dia melewati. Apalagi kalau sampai melewati, pasti dia akan mengalami kebinasaan, ya. Nah, ulama mereka berperan untuk menerangi jalan, jangan lewat jalan itu ada ular, jangan lewat jalan itu ada onak dan duri yang bisa melukai kakimu dalam berjalan dan seterusnya. Kemudian para jemaah rahmati Allah, para ulama mereka menuntun kita, ya, memberikan penjelasan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil dari hadis sahih dan dhaif. Yang dhaif mana yang palsu, mana yang mungkar, mana yang syadz, mana yang muttarib, ya, dijelaskan mereka. Nah, ini salah satu apa yang harus dimiliki orang yang punya gelar al-ulama, bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Ya, ini para jemaah rahmati Allah. Nanti saya jelaskan lagi. Mereka lah para ulama. Kemudian mereka mengantarkan kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Kita ini harus menghormati dan menghargai para ulama. Nanti seperti apa ulama itu? Nanti insya Allah kita jelaskan pada kesempatan ini, ya, definisi ulama, kedudukan ilmu, ulama dan para penuntut ilmu, ya. Kemudian apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang ulama, seorang mufti, orang yang berijtihad, apa saja harus dipenuhi. Ini insyaallah sekarang yang akan kita bahas. Nah, setelah tahu itu baru nanti kita tahu, oh iya, ulama, kita tahu itu ulama. Kita tahu dari mana Pak Ustadz kalau beliau ini memiliki ilmu, memahami tentang sahih dan dhaifnya hadis, memahami tentang tafsir Quran, memahami ayat-ayat ahkam, memahami tentang ilmu usul fikih, bahasa Arab, paham mana am, mana yang khos, mana mutlak, mana muqayyad, mana mujmal, mana mubayyan. Bagaimana tahunya? Nanti akan dituntun, ya para jemaah. Ketika orang itu ilmunya bertambah sebagai penuntut ilmu, paling tidak bisa mengetahui tanda-tanda alamat ulama itu. Kalau tidak sama sekali, nanti dari orang-orang penuntut ilmu, dari Ustadz Fulan kita tahu bahwa Syekh bin Baz sebagai ulama besar, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai ulama besar, Syekh Al-Albani sebagai ulama besar, ya, dari karya-karyanya, dari penjelasan para penuntut ilmu. Kalau kita bisa sendiri, oh iya, ternyata menjadi seorang ulama tidak mudah. Nah, dengan demikian kita pun juga tidak mudah, apakah memberi gelar atau menggelari sendirinya sebagai ulama, pertemuan ulama, begini ulama, ini, ya. Ternyata kalau kita lihat tidak mudah, syaratnya ketat. Kalau dai-dai seperti saya, pasti dai, orang yang ngajak kepada kebaikan. Kebaikan yang kita, dai itu apa? Yang mengajak. Ustadz itu apa? Guru. Berarti bukan ulama. Betul, bukan ulama. Ya, bukan ulama para jamaah. Ada LC di belakang, ada dokter di depan, ada MA di belakang, ya, itu gelar. Tapi kalau sampai derajat ulama, derajat mufti, derajat, ya, itu harus ada kriteria. Meskipun nanti saya bahas juga, ya,
Ada yang namanya ijtihad mutlak, ada ijtihad juz'i, ya. Mutlak itu semua seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, ya, Abdullah bin Mubarak, para ulama semuanya itu. Yang terkenal 4 madhab saja, tapi ada madhab Al-Auza'i, ada madhab Sufyan Ats-Tsauri, cuman yang terkenal itu, yang terkenal kalau di Indonesia madhab Syafi'iyah, kalau di Cina madhab Hanafiyah, kalau di Arab Saudi terkenal Hanabilah, ya. Kemudian kalau yang di Maghribi, Maroko kebanyakan Malikiyah. Nah, itu nanti kita akan bahas juga, ya, kelanjutannya. Paling tidak pada kesempatan ini, ulama itu seperti itu seharusnya. Kalau tidak begitu, ada dua: dia menggelari dirinya sebagai ulama atau diberi gelar oleh orang lain yang orang lain tidak tahu. Ada orang bilang, maaf nih ya, ada orang bilang yang tahu maling siapa? Maling. Yang tahu copet, ya, yang tahu ulama ya ulama juga. Sehingga kita dapat informasi dari para ulama yang dilanjutkan oleh berikutnya murid-muridnya. Ini para jemaah. Cuman nanti pada kesempatan ini biar kita tahu semua. Tujuannya apa? Biar kita itu ihtiram kepada para ulama, memuliakan para ulama. Di samping memuliakan juga tidak sebaliknya, tidak mengkultuskan. Karena mereka itu apa? Tidak maksum. Ya, disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam Raful Malam, anil laimatil a'lam, tidak semua ilmu berkumpul pada satu orang. Tidak semua ilmu berkumpul pada satu orang. Buktinya Abu Bakar tidak tahu tentang warisan untuk nenek berapa. Yang tahu Al-Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah. Buktinya Umar bin Khattab sebagai Khulafaur Rasyidin radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau tidak tahu tentang hadis istizan. Utsman bin Affan tidak tahu bagaimana wanita yang meninggal suaminya, apakah disuruh pulang atau tetap di rumah suaminya selama masa iddah. Beliau tidak tahu. Begitu pula dengan Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas terkait dengan orang yang wafat suaminya dan dia hamil, masa iddahnya, kalau hamil kan sampai lahir, ya. Kalau orang yang mati suaminya tidak hamil, 4 bulan 10 hari masa iddahnya. Wa ulatul ahmali an yad'na hamlahun, ya. Adapun yang walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra, orang-orang yang meninggal dan dia ada istri yang ditinggalkan, ya, maka istri itu menunggu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, Ibnu Abbas mengatakan sama Ali bin Thalib, orang yang hamil dan meninggal suaminya dipilih mana yang paling panjang. Belum tahu hadis Subai'ah al-Aslamiyah. Artinya seperti yang tadi disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Raful Malam, anil laimatil a'lam, tidak semua ilmu berkumpul pada satu ulama, apalagi yang bukan ulama, apalagi yang ya ustadz, dai kayak saya, dai pun dai kacangan, ya. Nah, ini menyampaikan supaya apa? Betapa besar upaya dan usaha para ulama di dalam membimbing umat, sehingga kita bersyukur dan berterima kasih. Jangan sampai mencemooh para ulama, ya, karena mereka adalah dagingnya beracun, kata Ibnu Asakir. Ya, beliau mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik, ya, kepada aku dan kepada kalian dengan ridhonya, dan menjadikan kita orang yang takut dan bertakwa kepadanya dengan sebenarnya. Anna luhumal ulama rahmatullah alaihim masmumah, karena daging para ulama itu beracun, ya. Wa adatullah fi hatki astari muntakisihim ma'lumah, dan permusuhan Allah kepada orang yang merobek-robek kehormatan para ulama maklumah, sudah dimaklumi, diketahui. Ini, ya,
Nah, sehingga kita dan sembarangan pada mereka. Satu. Yang kedua, tapi insya Allah dengan kita menuntut ilmu justru akan berterima kasih, bersyukur pada mereka. Lihat bagaimana Al-Imam An-Nawawi, yang saya pernah baca dari sebagian dari biografi beliau. Beliau pernah tidak tidur 2 tahun. Tidak tidur telentang di tempat tidur atau di bawah, tapi di atas kursinya menyelesaikan karyanya. Ya. Ngantuk ya sudah tidur begini. Melek ngelanjutin lagi. Ada keperluan hajat, diselesaikan hajatnya, makan atau ke hajat, buang hajat dan seterusnya. 2 tahun. Usaha dan upaya beliau. Sampai-sampai disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak ada di kolong jagat ini ya perpustakaan kaum muslimin, baik perpustakaan besar maupun perpustakaan pribadi, kecuali di situ ada kitab yang namanya Riyadhus Shalihin. Ini Masjid Riyadhus Shalihin, sekolah Riyadhus Shalihin, ya, dengan harapan menjadi taman-taman orang soleh. Kenapa? Karena keikhlasan beliau. Kalau karya beliau itu, beliau meninggal tidak punya istri, ya, tahu umur 45 tahunan. Beliau meninggal belum beristri. Kalau ada yang belum kawin, saya ngikutin Imam Nawawi, ya. Tapi apa? Tapi nggak ada sama sekali karya tulisnya. Tidak ada upaya untuk menuntut ilmu. Imam Nawawi 45 tahun umur, para jemaah, belum sampai menikah, beliau meninggal. Ya. Apa kata beliau? Seandainya ini tidak ada di kolong jagat kecuali ada kitab Riyadhus Shalihin, dibahas di mana-mana. Juga di sini juga dibahas kitab Riyadhus Shalihin. Dan seandainya karya beliau dikumpulkan, dipakai sampai sekarang, mendapatkan royalti sampai sekian turunan gak bakal habis. Tapi tidak ada royalti dalam kitab Riyadhus Shalihin. Paham ini para jemaah? Upaya beliau. Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau meninggal umur 54 tahunan kena penyakit wasir karena banyak duduk. Artinya upaya mereka, ya, Baqi bin Makhlad, beliau jalan dari mana? Dari Andalus, Spanyol sekarang ini, kemana? Ke Baghdad. Baqi bin Makhlad hanya ingin belajar kepada siapa? Imam Ahmad. Ketika sampai di Baghdad, mendengar Imam Ahmad kena tahanan rumah oleh penguasa, bertemu di masjid dengan Yahya bin Ma'in, ulama hadis, bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang Imam Ahmad. Bagaimana Imam Ahmad? Ya, tidak mungkin dicela, puji setinggi langit. Beliau ulama besar, menguatkan keinginan Baqi bin Makhlad untuk belajar. Antum tahu dari Andalus ke Baghdad pakai apa? Jalan kaki, ya, jalan kaki. Saya coba cari berapa jarak, entah benar apa salah, tolong di cross check. 4.000 kilo. 4.000 kilo. Saya sampai di Baghdad, Imam Ahmad kena tahanan rumah, tidak boleh keluar. Akhirnya datanglah ke rumah Imam Ahmad. Ya, saya nggak boleh keluar. Mau apa kamu? Saya mau menuntut ilmu. Sudah, kalau begitu kamu menyamar sebagai apa? Sebagai pengemis, sehingga sehari itu dapat 1-2 hadis. Ini menunjukkan betapa mereka berupaya dan berusaha, sehingga kita apa? Menghormati para ulama. Ada yang ingin dapat 1 hadis, sahabat dan sahabat khawatir sahabat itu meninggal sementara dia tidak mendengar langsung. Dari Mekah ke Madinah pakai kuda, pakai bus dengan kecepatan lebih dari 100 kilo, itu bisa 5-6 jam Mekah Madinah. Ini pakai kuda, perjalanan sebulan, hanya ingin tahu 1 hadis. Artinya apa? Mereka betapa besar jasa para ulama ini, para jemaah. Ya, Imam Nawawi sehari
belajar 12 mata pelajaran sehari. Nah sementara kita sehari, oh tidak Ustaz, seminggu berapa kali? Sekali. Itu pun kadang-kadang iya, kadang-kadang nggak masuk pun kadang-kadang tidur. Masih mendingan berada di majelis ilmu. Makanya saya bilang apa? Bertingkat-tingkat. Nah nanti kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membagi dua, ya, orang menyikapi perbedaan ulama. Pertama, orang yang punya kemampuan untuk mentarjih mana yang kuat, mana yang lemah pendapat ulama. Dan orang yang punya kemampuan juga bertingkat-tingkat dalam kemampuan itu. Yang kedua, yang taklid. Nah, yang taklid ini bagian kita, apakah kita akan membiarkan diri taklid terus? Minimal ketika ada pengajian, Ustadz bilang, Ustadz tidak boleh berbohong atas nama Nabi. Ada ancaman, man kadzaba alayya muta'ammidan falitabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbohong dengan sengaja atas namaku, silakan ambil bagian dalam api neraka. Nah, terkadang Ustadz menyampaikan dengan dalil, kadang dalilnya lebih dari satu, Quran dan hadis, ditambah dengan penjelasan sahabat, terkadang bahkan penjelasan tabi'in, penjelasan para a'immah. Terkadang hanya menyampaikan dengan makna, ya, tapi harus bertanggung jawab. Misalkan karena hadisnya juga tidak hafal, Ustaz bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau takbir terkadang sejajar dengan kedua pundaknya, terkadang sejajar dengan kedua daun telinganya. Beliau takbir sama ngangkat kepala terkadang bersamaan, terkadang apa? Angkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Terkadang apa? Allahu Akbar baru angkat tangan. Terkadang bareng Allahu Akbar. Tapi menyebut atas nama Nabi. Dan menyebut atas nama Nabi ini tidak boleh sembarangan. Dan saya sering mendengar dengan telinga saya sendiri, ya, kadal Nabi bersabda, kadal fakru an yakuna kufran. Kefakiran itu akan mendekatkan orang kepada kekufuran, padahal bukan hadis. Juga sering mendengar utlubul ilma walau bisin, tuntut ilmu meskipun ke negeri Cina, padahal bukan hadis. Ya, ada juga mengatakan beribadah kepada Allah, ya, seakan-akan engkau hidup besok mati, ya, dan carilah dunia seakan-akan engkau hidup selamanya. Apa itu? Aduh, astagfirullahaladzim. Ada yang hafal? Astagfirullahaladzim. Ka'annaka tamutu ghada. Iya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berbuatlah untuk duniamu, artinya cari duit, ya, seakan-akan engkau hidup untuk selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok, padahal itu bukan hadis. Juga ada mengatakan yang penting ada pakai sorban besar, ya, sampai seperti apa sekian itu, bajunya gini, maaf nih jenggotnya sekian, ya, yang penting itu kemudian menyampaikan. Nah, ulama, dan terkadang cara ngomongnya, retorikanya bagus itu. Nah, dengan mengetahui nanti ini masih belum saya sampaikan, mudah-mudahan tahu, ya, berarti Pak ulama itu harus betul-betul seperti itu. Nah, kita sebagai apa? Sebagai penuntut ilmu. Penuntut ilmu pun bertingkat. Kita di sini semua penuntut ilmu, termasuk saya. Ya. Dan kalau Syekh Albani mengatakan tuwailibul ilm, penuntut ilmu yang kecil, bagaimana dengan kita? Loh Ustaz, kok berani dulu di sini saya menyampaikan, ya, dan ini juga amanah.
menyampaikan ilmu sebagai penuntut ilmu yang kita tahu. Dengan demikian jangan sampai sengaja menyampaikan sesuatu tanpa ilmu, karena akan kena pertanggungan jawab. Ya, saya sampaikan ini agar kita semua juga menghormati orang yang memang pantas untuk dimuliakan, yaitu para ulama. Jangan sampai kita tidak beradab kepada para ulama. Begitu pula jangan sampai kita ghulu, berlebihan, mengkultuskan, ya, sehingga ketika ada pendapat ulama yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah tetap diambil. Nah, di sini saya sampaikan diantaranya satu, kata Ibnu Taimiyah dalam Mafhum Alam Anil Aimatil A'lam, tidak semua ilmu berkumpul pada satu orang. Tadi sudah saya berikan contoh. Yang kedua, tidak seorang pun dari ulama, benar-benar ulama ya, saya masih bikin antum penasaran, seperti apa syaratnya disebut sebagai orang yang bisa berfatwa, seorang ulama? Belum, biar penasaran datang dulu. Yang kedua apa? Tidak seorang pun yang sengaja dari para ulama, yang sengaja apa? Menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya kalau ada pendapat ulama yang bertentangan dengan hadis, maka banyak kemungkinan ilmu tidak sampai kepadanya. Menurut dia hadis itu tidak sahih, menurut dia tidak seperti itu pemahamannya. Ya, nanti saya sebutkan contohnya apa, ya, apa sebab-sebabnya. Ini. Jadi yang penting kita ketahui, pertama tadi tidak semua ilmu berkumpul pada satu orang. Tadi Abu Bakar nggak bisa jawab, Umar tidak tahu hadis izin. Ya, ini para sahabat yang dekat dengan Nabi. Bagaimana dengan yang lain? Yang kedua, tidak ada seorang pun ulama yang sengaja menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah apa yang ketiga? Duh, sebentar. Ya. Yang ketiga adalah mereka bersepakat, ya, bersepakat untuk apa? Dengan kesepakatan yang pasti untuk mengikuti, ya, ittiba. Mereka bersepakat dengan kesepakatan yang pasti untuk apa? Untuk ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para jamaah Allah, ya. Nanti sebab-sebab belum saya jelaskan sekarang, ya. Sekarang akan saya sampaikan, kalau begitu menjadi ulama itu sehingga menjadi mufti seperti apa. Dengan demikian kalau dia berijtihad benar, pahala dapat 2, kalau salah dapat 1. Kita tahu dari mana kalau itu pendapatnya salah? Lantas sikap kita seperti apa kalau kita tahu salah? Lah, ini akan menjadi pembahasan kita, ya, pada pertemuan berikutnya. Sekarang adalah seperti apa syarat-syarat. Ini saya ambil salah satu referensi. Kurang lebih dalam kitab-kitab usul fikih itu sama, ya. Dari Al-Waraqat, ya, oleh Al-Imam Al-Juwaini, ya, oleh Al-Imam Al-Juwaini. Apa kata beliau? Imamul Haramain, ya, wa min syartil mufti an yakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa madhaban.
Di antara syaratnya mufti, ya mufti itu ulama, hendaklah dia alim, mengerti dengan ilmu tentang fikih, baik aslan maupun far'an, baik yang pokok maupun yang cabang, ya, tentang khilaf, perbedaan ulama, dan tentang madhab, dia tahu ilmunya, ya. Dia tahu, ada yang mengatakan aslan wa far'an itu apa? Kitaban wa sunnah, kitab dan sunnah, ya. Far'an ijtihad dan qiyas. Jadi ulama itu harus memiliki syarat mengerti ilmu fikih, ya, paham Quran, paham sunnah, paham ijtihad, paham tentang qiyas, paham ilmu usul fikih, ya, paham al-qawaid al-fiqhiyah, ya, paham tentang madhab. Ini para jemaah. Nah, maka yang seperti ini bisa masuk kategori mujtahid mutlak, ya. Mujtahid mutlak itu apa? Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, itu para mujtahid mutlak. Kemudian ada pengikutnya di bawahnya yang mengikuti apa namanya, kaidah-kaidah, ya, dalam beristinbat hukum. Tapi mereka tidak taklid menggunakan kaidah. Itu yang tingkatan kedua. Tingkatan ketiga adalah, ya, mereka mengikuti semua fatwanya. Yang keempat, mengikuti semua fatwanya tanpa memahami kaidah-kaidahnya, ya, dan meskipun tahu menyelisih Quran dan Sunnah tidak peduli. Ini 4 golongan. Yang pertama mujtahid mutlak. Kedua, ya, mujtahid, ya, yang bernisbatnya pada imamnya meskipun hanya menggunakan kaidah-kaidahnya dan dia bisa berijtihad, bisa beda pendapat dengan gurunya. Tapi yang ketiga, semua fatwa dan akwalnya dipahami semuanya. Yang keempat ini semua dipahami meskipun bertentangan dengan dalil, ya. Ini para jemaah. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang pertama tadi. Bisa juga yang kedua, memahami betul sehingga disebut sebagai apa? Mufti. Nah, kalau hanya mengikuti semua meskipun tidak bertentangan, meskipun bertentangan dengan dalil, bukan mufti, dia tidak pantas berijtihad. Ya, dia apa? Ya, muqallid, taklid. Ya. Nah, berarti tidak mudah paham tentang Quran. Bahkan disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, ya, tentang ayat ahkam, ya. Bahkan ada yang mensyaratkan hafal tentang ayat ahkam. Ada yang mengatakan ayat ahkam itu 100, ada yang mengatakan 500 ayat hukum, ya. Sam'ani mensyaratkan, beliau mengatakan ulama berbeda pendapat, tapi beliau mensyaratkan harus hafal. Meskipun yang rojeh ya tidak boleh, nggak masalah tidak hafal, tapi paham ayat ahkam, ayat hukum. Ada 500. Berarti apa? Tidak mudah. Lu kadang ada orang cuman pakai sorban putih, ceramah juga nggak pakai dalil, ulama. Kadang baca ayat juga tidak fasih. Betul? Ini. Jadi ulama tidak mudah para jemaah. Ya, kadang orang yang beri gelar kepada dia dan dia tidak mengingkari sebagai ulama. Disebut sebagai ulama, tidak mengingkari. Ya. Nah, jadi di sini mudah-mudahan kita tahu bagaimana derajat para ulama itu. Ya. Dengan demikian kita memberikan gelar ulama tersebut pada yang berhak. Setelah tahu, kita berikan hak mereka, dimuliakan, dihormati. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau satu dapat 1, kalau salah dapat 1. Dan kita kalau tahu itu salah, ya tentu kita tinggalkan, ya. Kemudian mengerti tentang
ayat hadis-hadis terkait dengan hukum. Selain Quran juga hadis tentang hukum. Ini para jemaah. Berikutnya mengerti apa? An yakuna kamilal alah fil ijtihad. Dia orang yang memiliki ilmu alat sempurna dalam masalah ijtihad, seperti ngerti usul fikih ya. Dalam ilmu usul fikih itu dibahas tentang am dan khos. Ini saya berikan ilustrasi pada antum ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang mencuri, laki perempuan dipotong kedua tangannya. Lah kalau dia sebagai qadhi ya, pakai ayat ini mencuri apa? Sendal jepit, mencuri, masuk ayat ini, potong dua tangannya. Kemudian ada hadis la qat'a illa fi rub'i dinar fasa'ida. Tidak ada potong tangan kecuali mencurinya itu seperempat dinar. Satu dinar berapa? Ya, 1 juta satu dinar, 2 juta satu dinar ya. Sendal jepit ada nggak 2 juta? Tapi ayat mengatakan potong dua tangannya, hadis mengatakan tidak ada potong tangan. Sementara ini am, ini khos ya. Nah harus paham bahwa apa? Idza waradal am wal khos yuqaddam al khos alal am. Kalau ada umum dan khusus bersamaan, yang khusus diambil, yang umum ditaksis, berarti tidak masuk dia. Tapi tangannya sudah buntung, afwan ya, sudah dipotong tangannya ya. Sementara ada hadis mengatakan la qata illa fi rubi dinar, tidak ada potong tangan kecuali sempat dinar. Pakai ayat padahal ya, pakai ayat. Nah seperti juga Ibnu Abbas, tokoh tabi'in Sa'id bin Musayyib. Ada orang sudah talak 3, maka perempuan ini kalau suaminya mau kembali, mantan suaminya harus kawin sama orang lain, paham ya? Dan kawin beneran sampai berhubungan. Nah Sa'id bin Musayyib berfatwa apa? Pakai Quran saja ya, yang penting sudah menikah, akad, meskipun gak berhubungan gak masalah. Belum tahu hadis, yaitu istrinya Ar-Rifa'ah. Nah istri Rifa'ah itu cerai, kemudian kawin sama Abdurrahman bin Zubair ya. Sementara mengetahui bahwa ya seperti ujungnya baju ya. Jadi gak puas lah untuk berhubungan, tapi belum minta cerai, padahal belum berhubungan ya. Kemudian apa kata Nabi? Kamu harus berhubungan dulu ya, harus berhubungan. Saya bacakan hadisnya. Ini contoh bahwa kesalahan itu pas kemungkinan terjadi ya. Nah ini ya, jadi Sa'id bin Musayyib itu beliau berfatwa, ini tokoh loh ya, apalagi bukan tokoh ya. Kalau seorang istri ditalak 3 kali, maka dia apa? Harus kawin sama orang lain dan harus hubungan. Kalau tak lanjut silahkan, gak ada masalah, dan tidak boleh dipesan nanti dicerai, itu tidak boleh ya. Kemudian berhubungan, cerai, boleh kembali. Ini istrinya Rifa'ah ini ya. Ada seorang, kata Aisyah, ja'at imra'atu Rifa'ah ila Nabi SAW faqalat kuntu inda Rifa'ah fatallaqani fabatta talaqi fatazawwadtu Abdurrahman bin Zubair wa inna ma'hu mithlu hadbati thawb fatabassam Rasulullah SAW faqala aturidin antarji'i ila Rifa'ah la hatta taduki usailatahu wa yaduka usailataki ya. Rawahu Muslim, Bukhari dan Muslim. Ada mantan istri Rifa'ah datang kepada Nabi, dulu saya istri Rifa'ah, dia mentalak saya 3 kali, lalu Abdurrahman bin Zubair menikahi saya, tapi dia ya kecil gitu maksudnya ya, seperti ini kiasan ya.
Yang ngerti hanya orang dewasa saja, kata Mahfud MD. Ya, ya. Kecil ini. Nah terus akhirnya apa? Akhirnya Nabi mengatakan, kamu ingin lepas, nggak boleh. Ingin lepas dari, ingin kembali kepada rifa'ah, nggak bisa sampai kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu. Itu kiasan hubungan suami istri. Apa yang menjadi pembahasan di sini? Sa'id ibn Musayyib kibar tabi'in juga salah jawab, belum sampai hadis ini. Paham di sini para jemaah? Loh, ini tabi'in, kamu siapa? Ini ya hadis. Ya, ini hadis. Maka harus tahu tentang am dan khos. Tadi am, ini khos. Ya, khos harus didahulukan. Nah, kemudian mutlak dan muqayyad, mengerti tentang nasikh dan mansukh. Ya, antum aja istilah kadang-kadang bagi sebagian orang baru dengar. Tapi paling tidak ya saya sampaikan, tidak mudah-mudah untuk memberi gelar kepada orang sebagai ulama. Apalagi gelar itu diberi sendiri, saya sebagai ulama. Wah, ini tambah berat itu. Sebab saya ulama, tambah berat. Kemudian membuat kita menghormati dan memuliakan upaya-upaya para ulama. Ya. Boleh saya ulang ya, sehingga nanti bisa dicatat dengan baik yang mencatat. Syarat sebagai mufti. Dua secara garis besar disebut oleh Syekh Mansur Salman dan yang lainnya. Syekh Mansur Salman ini muridnya Syekh Albani. Alhamdulillah beliau masih hidup ya. Sering datang ke sini dulu sama Syekh Ali Hasan, sama Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr. Ya, pernah saya undang beliau tapi tidak berhasil. Ya, yang berhasil Syekh Ali sama Syekh Muhammad Al-Nasr ya, Syekh Muhammad Musa sama Syekh Akram Az-Ziyadah. Ya, beliau sulit. Ya, karena beliau sibuk. Ya. Kemudian pertama ya, syaratnya dua secara garis besar. Pertama, orang yang berilmu. Itu ulama ya, sebagai mufti ini. Yang kedua, orang yang adil. Itu dua syaratnya. Dan ilmu ini diperinci sehingga menjadi sekian macam. Ilmu tentang apa? Satu, ya, ilmu tentang apa? Satu, tentang Quran dan tafsir Quran. Quran dan tafsir Quran. Terutama memahami ayat ahkam, ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum. Tafsir Quran para jemaah juga tidak sembarangan. Ya. Wah, itu kan tafsiran kamu, tafsiran saya tidak seperti ini. Tidak begitu. Bagaimana tafsir Quran? Quran ditafsir dengan Quran. Quran ditafsir dengan hadis. Quran ditafsir dengan perkataan para sahabat. Ketiga. Quran ditafsir dengan perkataan para tabi'in. Quran ditafsir dengan apa? Bahasa Arab. Berarti tidak mudah. Maaf, bahasa Arab bukan hanya sekedar hadza masjidun, hadza babun. Tidak begitu. Tahu tentang nausarrafnya. Ya. Mana kedudukan fa'il, mana maf'ul, mana masdar, bagaimana masdar. Berarti apa? Ini tidak mudah. Ya. Ini. Nah, kemudian yang kedua, mengerti tentang ilmu hadis. Mengerti tentang ilmu hadis sehingga bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Mana yang sahih, mana yang dhaif. Kemudian yang ketiga, mengerti tentang ilmu usul fikih. Ya. Sehingga bisa membedakan yang umum dan khusus.
yang mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Apa mutlak itu? Bebas, muqayyad terikat. Ya, contoh, ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha, ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha katsira. Ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha dzikran katsira. Kamu berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tidak, itu mutlak. Enggak boleh diikat dengan sendirinya. Barang siapa baca Qul huwallahu ahad 1001 kali, ya dengan 1 kali napas bisa terbang, enggak boleh begitu. Tidak boleh. Harus dengan dalil. Kenapa kita baca subhanallah, subhanallah bisolat 33? Kenapa tidak digenapin saja 50? Karena dalil muqayyad, terikat dengan angka dan bilangan. Ya, ini harus tahu, kalau tidak bisa terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak benar. Ini para jamaah, mengetahui tentang nasikh mansuh, mana ayat yang dihapus, mana ayat yang tidak dihapus, mana yang menghapus. Ini saya sampaikan supaya pertama, tidak ada orang yang memudah-mudahkan dirinya menggelari dirinya dengan ulama, atau kita yang memang bukan ulama tidak mudah memberikan gelar ulama pada orang yang bukan ulama. Dan kita menghormati yang memang pantas untuk digelari ulama. Sehingga apa? Sehingga omongannya juga memberikan pengaruh terhadap hukum. Ya, apakah dia itu pantas untuk berbeda pendapat? Ya, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau punya kitab tentang usul tafsir, bagaimana cara mentafsir Quran. Bahkan beliau juga punya tafsir Quran. Beliau juga punya buku kitab tentang mustalah hadis. Beliau juga punya kitab tentang usul fikih. Beliau juga ahli bahasa Arab, ahli nuhat. Jelas tidak dipungkiri keulamaannya. Ya, orang yang seharusnya orang bisa baca kitab, dia tahu dari karya-karyanya. Kalau tidak tahu, tahu dari orang-orang berikutnya, tahu dari Ustadz Fulan bahwa itu ulama, tahu dari ulama Fulan bahwa itu ulama. Nah, kita ini tingkatannya pada mana? Saya yakin tingkatan kita masih tingkatan yang diberitahu. Ya, diberitahu. Namun dengan demikian kita akan tahu untuk apa? Untuk kehati-hatian, bahwa ulama itu tidak sembarangan. Mereka harus punya syarat-syarat yang memang tidak mudah untuk dipenuhi. Perlu perjuangan, perlu perjalanan dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, jadi yang saya sampaikan pada kesempatan ini saya ulang-ulang ya, dari materi menyikapi perbedaan pendapat para ulama. Saya sebutkan ulama dulu, perbedaan pendapatnya nanti sebabnya seperti apa, sikapnya apa, nanti kita akan bahas ya. Ini ulama dulu ya. Tadi definisinya, kedudukan, kemudian terakhir tadi sebagai syarat-syarat ya, sehingga ketika berfatwa, fatwanya itu didengar ya. Ketika berijtihad benar dapat 2 pahalanya, ketika salah dapat 1. Tidak boleh dicela hasil ijtihadnya ya. Ini para jemaah sekalian rahmati Allah. Sehingga dengan ilmu tersebut dia bisa beristinbat hukum ya. Bisa beristinbat. Apa istinbat itu? Mengambil produk hukum. Seperti apa sih kalau seperti ini ya? Ya, bagaimana? Misalkan apa ya? Kalau sekarang ya dibahas dalam Abdul Hakam min Bulughil Maram tentang air pam itu dibahas. Karena itu kan hasil dari air kotor. Kemudian dibersihkan, dijernihkan apa? Bagaimana? Boleh, gak ada masalah. Artinya dibahas. Ini yang sifatnya kontemporer ya. Banyak juga hal-hal yang bersifat kontemporer sehingga keluar fatwa para ulama. Dan siapa ulama tersebut? Tadi sudah kita dengarkan. Orang ngerti tentang ayat hukum, tentang tafsir Quran, mustalah hadis, sehingga bisa membedakan mana yang dhaif, mana yang sahih, bisa menghukumi. Kemudian berikutnya adalah tentang masalah ilmu usul fikih, tahu am dan khos, tahu mutlak dan muqayyad, tahu yang mujmal dan mubayyan
tahu dohir dan muawwal dan seterusnya. Berarti ini tidak mudah para jemaah. Dengan demikian kita muliakan Imam Syafi'i, kita muliakan Imam Ahmad, kita muliakan Imam Malik, kita muliakan Abu Hanifah, Al-Auza'i, ya Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Bahkan ada juga Ahlul Dhahir, Ibnu Hazm Ad-Dhahiri, ya Syekh Utsaimin mengatakan termasuk di kalangan yang khilafnya muktabar dianggap. Ya ini maksud. Kenapa? Itu tadi karena kata ulama itu kok begitu mudahnya disandarkan kepada dirinya atau orang lain menyandarkan kepada fulan, padahal tidak seperti itu. Ya, harus benar-benar terpenuhi syarat-syarat tersebut sehingga dia berfatwa hal-hal penting dalam persoalan-persoalan penting yang terjadi pada umat, pada masyarakat. Ya. Nah, dengan demikian tidak mudah ya memberikan gelar-gelar tersebut. Ini yang pertama ya. Saya ulang tadi, mengetahui tentang ayat ahkam. Ada mengatakan hafal, harus hafal, ada tidak. Kemudian ada jumlah mengatakan ini rojih 500 ayat ahkam ya, ayat hukum dan juga hadis tentang hukum. Yang kedua ngerti ilmu tafsir Quran ya, mengerti ilmu tafsir tentang Al-Quran ya. Ketiga ngerti tentang ilmu hadis, arjalhu wa ta'dil, sehingga bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Ngerti usul fikih ya, ngerti usul fikih dan ngerti bahasa Arab. Kalau orang bisa bahasa Arab, insya Allah rata-rata itu fasih, membaca Quran itu baik, membaca Arab. Ada memang ya, karena logat. Misalkan akhi fil haqiqati ana uridu an adhaba ilal masjidi, itu pakai logat Jawanya, tapi dia benar di dalam ngomong dan dia lancar ya. Nah, ada orang sudah tidak fasih, salah, dan saya sebut ulama itu ya, disebut ulama. Dan bahasa Arab tidak hanya bahasa seperti itu, bahasa Arab benar-benar bahasa. Syekh Albani orang mana? Albania itu dekat Soviet. Syekh Albani, tapi lihat udah Arabian, suara Arabian, udah benar-benar Arab, kata orang jamaah ya, benar-benar Arab bahasanya. Itu. Ya. Ini tidak mudah orang memberi gelar sebagai ulama. Pertemuan ulama, ini ulama. Itu ya, apalagi hanya tujuan-tujuan yang memang tidak terkait dengan hubungan agama, urusan yang lain, keduniaan dan lain sebagainya. Dengan demikian ada kesimpulan pada pertemuan hari ini. Satu, mengetahui siapa ulama yang sebenarnya. Yang kedua, hormati mereka yang memang ulama ya. Yang ketiga, mengetahui kedudukan kita ini sebagai penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu juga bertingkat-tingkat nantinya. Kita masuk kategori penuntut ilmu atau sebagai orang awam yang memang tidak paham ilmu dan tidak tahu ilmu. Kita termasuk orang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu, tidak mau tahu. Nah ini, karena orang dibagi 4. Ulama bagi 4. Satu, rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'uh, orang yang tahu dan dia tahu kalau dia tahu, itu orang alim, ikuti dia. Yang kedua, ya rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri fa huwa ghafilun fanabbihu. Yang kedua, orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu, itu orang yang lalai, berikan peringatan pada dia. Yang ketiga para jemaah, rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri fa huwa jahilun fa'allimuh ya. Tolong ada kaca motor ke saya ya. Tolong kaca motor di luar tuh ke saya ya. Berat.
Saya begini tetap kena, gini tetap kena. Ya, pertama rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri fa huwa jahilun fa'allimuh. Ya. Ketiga, yaitu orang yang dia tidak tahu dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu orang jahil, orang bodoh, ajari dia. Yang keempat, rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri fahuwa ba'iqun, ya, fahadziruh. Yang keempat, orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu orang ma'iq. Apa orang ma'iq? Pandir. Orang pandir, maka hati-hati dari orang tersebut. Ini empat golongan disebut oleh para ulama, ya. Kita mudah-mudahan masuk kepada tingkatan talibul ilm secara umum, meskipun secara khusus kita ini penuntut ilmu yang kecil, seperti Syekh Albani mengatakan talibul ilm. Para jemaah rahmati Allah, talibul ilm ini. Nah, tapi kita meningkat. Kalau kita orang awam, benar-benar tidak mau tahu, apalagi memang tidak mau tahu, ya, atau pura-pura tidak tahu, beda dengan orang tidak tahu. Tentu nanti akan berbeda hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian fungsinya untuk kita kepada orang lain tidak mudah memberikan gelar ulama. Kalau sudah tahu ulama harus dihormati, dimuliakan. Jangan sekali-kali mencederai daging mereka adalah beracun, ya. Nah, kemudian kita meningkatkan diri kita dari kita tidak tahu menjadi tahu. Saya yakin semua yang ada di sini sholat. Saya yakin. Kalau perlu 1000%, saya yakin sholat. Tapi dari takbir sampai salam, apakah masing-masing yang hadir di sini tahu bagaimana Nabi mengajarkan sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kemarin kita bahas turun tangan dulu atau kedua lutut dulu. Ulama beda pendapat. Nah, kalau yang sudah belajar maka akan masuk kepada area bagaimana ulama beda pendapat. Karena pasti akan memilih. Yang hadir di sini ibu-ibu, ada yang pakai cadar, ada yang tidak. Ulama beda pendapat. Ya, ulama beda pendapat. Tuh. Ada yang wajib, ada yang tidak. Sehingga apa? Sehingga nanti kita tahu kedudukannya. Nah, kita sekarang tinggal sikapnya dulu. Nanti sikapnya seperti apa. Nah, pembahasan pertama ini tentang siapa ulama itu dan bagaimana seharusnya kita, ya, para jemaah rahmat Allah bersikap kepada para ulama, ya. Ini belum saya sampaikan sebab-sebab perbedaan ulama. Apa saja contohnya? Baru terakhir sikap kita nanti seperti apa. Tujuannya tidak lain lebih cinta kepada ilmu, cinta kepada para penuntut ilmu, cinta kepada para ulama, dalam rangka kita ini hidup dituntun oleh ilmu para jemaah. Insyaallah al ilmu, kata Ali bin Abi Thalib, khairun minal mal li'annahu yahrisuka wal mal anta tahrisu. Ilmu itu lebih baik daripada harta, karena ilmu akan menjagamu, sementara harta kamu yang akan menjaga harta. Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika ibadah, lihat ada singgasana, di atas ada cahayanya, ada suara, saya ini Allah, ya, aku halalkan padamu di mana aku haramkan untuk yang lain. Apa kata beliau? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, nyalah musuh Allah, engkau Allah Rabbi, nyalah musuh Allah. Apa kata suara itu? Cahaya itu robek dan padam. Lalu ada seorang ngomong, sudah 70 orang sepertimu aku gelincirkan, tapi kamu selamat dari godaanku. Kenapa? Karena pemahaman agamamu dan karena ilmumu, karena ilmunya. Setelah ditanya, kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani tahu dari mana kalau itu setan?
Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Tahu dari kata-kata dia. Dia bilang, aku menghalalkan kepadamu apa yang aku haramkan bagi yang lain. Tidak mungkin Allah merubah agamanya. Setelah Nabi diutus tidak akan ada perubahan agama ini. Jadi dengan ilmu, ya, tidak ada yang berubah, ya, dalam agama ini. Dengan ilmu beliau selamat dari godaan syaitan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini kajian kita. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan baik langsung maupun tertulis, silahkan, ya, langsung atau tertulis silahkan. Ini pada kesempatan ini para jemaah mudah-mudahan, ya, bisa semua istiqomah, ya. Bulan depan pembahasannya adalah apa? Poin bahasannya sebab-sebab ulama beda pendapat, apa contoh-contohnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Silahkan kalau ada pertanyaan.